Karomah atau keistimewaan tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu agama mumpuni, dekat dengan Sang Pencipta, serta berusaha bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karomah dinilai lekat dengan para waliullah, seseorang dengan sikap warak yang tinggi dan memilih jalan riyadhah agar tetap dekat dengan Sang Khalik. Dalam sejarah orang-orang mulia di lingkungan Nahdlatul Ulama, Tuan Guru Saleh Hambali merupakan salah satu ulama NU yang memiliki sejumlah keistimewaan atau karomah tersebut. Karomah ulama asal Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang lahir pada tahun 1896 ini diceritakan oleh sang cucu Tuan Guru Haji Halilus Sabri. Pendiri Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel ini, menurut Halilus Sabri, adalah ulama karismatik panutan masyarakat NTB. Halilus Sabri yang kini meneruskan perjuangan sang kakek memimpin Pondok Pesantren Darul Quran meriwayatkan, pernah suatu ketika Saleh Hambali muda merasa prihatin karena salah seorang pamannya sering menyabung ayam. Potensi keistimewaannya terlihat ketika Saleh Hambali berusaha menghentikan kebiasaan pamannya itu. Total ada sekitar 20 ayam jago siap adu yang dimiliki pamannya. Setiap hari, Saleh Hambali bermain ke rumah pamannya itu dengan meminta dimasakkan ayam. Karena kasih sayang pamannya kepada Saleh Hambali, ia tidak pernah menolak permintaan Saleh Hambali. Ia pun memasakkan ayam untuk Saleh Hambali, dan itu berlangsung setiap hari hingga tidak ada lagi ayam jago tersisa di kandangnya. Ia tidak sadar ayam sabungnya telah habis dimakan Saleh Hambali, sehingga ia pun tidak punya kesempatan lagi untuk menyabung ayam. Saat itulah ia tersadar apa yang dilakukan Saleh Hambali merupakan penyadaran bagi dirinya agar tidak lagi menyabung ayam. Kecerdasan Saleh Hambali semakin matang ketika dirinya pulang habis menuntut ilmu di Mekah. Ia sadar masyarakat Desa Bengkel jauh dari akhlak agama, sehingga ia perlu berdakwah dan mendirikan pondok pesantren. Cerita ulama yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Bengkel ini persis seperti ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di tengah tradisi buruk masyarakat saat itu. Mereka berusaha menjernihkan kehidupan buruk masyarakat tersebut. Tantangan dakwah ulama yang berjasa mengenalkan Jam'iyah NU kepada masyarakat NTB ini tidaklah mudah. Tuan Guru Bengkel yang ditinggal wafat ibu dan ayahnya ketika masih berumur 6 bulan ini tidak jarang mendapat sejumlah ancaman yang membahayakan jiwanya selama berdakwah. Namun, perjuangan mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terus ia lakukan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Melalui pesantren Darul Quran, Tuan Guru Bengkel benar-benar menjadi jantung Pulau Lombok. Warga patuh dan mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkannya. Bahkan saking takzimnya kepada Tuan Guru Haji Saleh Hambali, warga tidak mudah menerima paham lain di luar ajaran Saleh Hambali. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengenal Tuan Guru Bengkel sebagai pribadi dengan akhlak yang baik dan ilmu agama yang mumpuni. Mereka berduyun-duyun tidak hanya ingin menuntut ilmu kepadanya, tetapi juga meminta bantuan dalam bentuk lain, seperti perlindungan dari bala, musibah, dan orang-orang yang bermaksud jahat. Warga percaya sang Tuan Guru memiliki sejumlah karomah atau keistimewaan di luar nalar masyarakat umum. Hal ini menyebabkan banyak cerita istimewa Saleh Hambali yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya, peristiwa hujan madu yang konon pernah terjadi di Desa Bengkel. Hal itu diceritakan oleh Halilus Sabri sendiri dan dipercaya oleh masyarakat sebagai karomah Tuan Guru Bengkel. Peristiwa unik itu juga diamini oleh Ahmad Zahroni, salah seorang warga Bengkel yang juga menjadi pengajar di madrasah
yang berada di pondok pesantren Darul Quran. Percaya atau tidak percaya, warga meyakini pernah ada rintik hujan madu di Bengkal. Cerita keromah lainnya ialah Tuan Guru Bengkal pernah memimpin perang di Irian Barat atau Papua. Di saat para serdadu berperang, Tuan Guru Haji Saleh Hambali hadir sebagai sosok prajurit yang ada di baris terdepan. Cerita itu konon diriwayatkan oleh Hamid Wijaya, anggota Ansor yang turut berjuang melawan penjajah saat itu. Sebagian masyarakat tidak mempercayai, sebab Tuan Guru Bengkal senantiasa berada di NTB. Namun bagi seorang ulama seperti Tuan Guru Haji Saleh Hambali, keistimewaan demi keistimewaannya tidak diragukan oleh masyarakat di NTB. Pernah juga suatu ketika hujan tiba-tiba berhenti ketika Tuan Guru Haji Saleh Hambali hendak keluar ruangan. Saat itu, ia mendengar kabar adiknya meninggal. Ketika hendak takziah itu, Saleh Hambali mendapati hujan yang sangat lebat. Namun, saat baru mengeluarkan satu kakinya keluar pintu, hujan lebat itu seketika berhenti. Di antara sejumlah koromahnya itu, tentu perjuangan menyebarkan dakwah Aswaja NU di tanah NTB tidak kalah istimewanya. Tuan Guru Bengkal adalah Rais Syuriah pertama PWNU NTB. Ia pernah mendapati masyarakat berduyun-duyun mengunjungi dirinya karena jiwanya terancam atas kekerasan yang dilakukan gerakan 30 SPKI saat itu. Selain memberikan sejumlah wirid dan doa, Tuan Guru Haji Saleh Hambali juga memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat agar mereka menancapkan bendera NU di depan rumahnya masing-masing. Tuan Guru Bengkal menjamin keamanan masyarakat dengan bendera NU tersebut. Warga pun merasa keamanan dengan bendera NU di depan rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Tuan Guru Haji Saleh Hambali juga merupakan jimat bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.